Assalamualaikum, perkenalkan saya dengan Mauluda Fitriana dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis, Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Denver 2. Yang pertama, kita cari tahu dulu pengertian Denver 2. Denver 2 itu sendiri adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memantau perkembangan anak atau mendeteksi dini masalah potensial perkembangan anak. Denver 2 ini dilakukan pada anak usia 0 hingga 6 tahun. Di dalam Denver 2 ini terdapat 125 tugas yang akan dinilai dan disesuaikan dengan usia anak tersebut. Selanjutnya ada 4 sektor yang dinilai dalam Denver 2. Yang pertama ada personal sosial. Untuk mengetahui anak beradaptasi dengan lingkungan atau memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua ada bahasa. Anak bisa mendengarkan, mengerti, atau menggunakan bahasa. Yang ketiga, motorik halus. Bagaimana koordinasi antara mata dan tangan, manipulasi benda-benda kecil, dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, ada motorik kasar. Menilai anak duduk hingga berjalan, bahkan berlari. Selanjutnya, ada tujuan dari penilaian Denver 2 adalah yang pertama, menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Yang kedua, menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat. Yang ketiga, menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala kemungkinan adanya kelainan perkembangan. Dan yang terakhir, memastikan dan memantau anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan. Sebelum melakukan tes Denver 2, kita harus menentukan garis usia. Caranya dengan rumus tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak tersebut. Di sini saya memiliki contoh anak lahir pada tanggal 25 September 2015 dan dengan tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021. Masih dengan rumus tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak tersebut dan didapatkan hasil 5 tahun 3 bulan dan diakumulasikan menjadi 5 tahun. Bila usia anak tersebut bulannya lebih dari 6 atau separuh tahun, maka diakumulasikan ke tahun selanjutnya. Semisal, jika hasil dari pengurangan yang tadi 5 tahun 10 bulan, maka diakumulasikan menjadi 6 tahun dan ditarik garis usia pada form Denver 6 tahun. Cara penilaian pada tes Denver 2 yaitu yang pertama ada PES, anak dapat melakukan tugas. Yang kedua ada fail, anak dapat melakukan namun tidak sempurna atau gagal. Yang ketiga ada NO atau no opportunity. Anak mengalami hambatan pada saat tes berlangsung. Dan yang terakhir ada R atau refusal. Anak menolak melakukan tes yang diberikan. Untuk mengurangi refusal, maka boleh dari laporan orang tua atau pengasuh. Lalu kita masuk ke interpretasi penilaian individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi penilaian individual. Ada 4, yang pertama ada advance, yang kedua ada normal, yang ketiga caution, yang keempat delayed. Yang pertama adalah advance. Dikatakan advance apabila didapatkan hasil dengan P atau PES dan balok berada di sebelah kanan garis usia, seperti ini. Dan dengan hasil P atau PES. Selanjutnya, yang kedua adalah normal. Dikatakan normal apabila gagal atau menolak pada uji coba sebelah kanan garis usia. Jika didapatkan hasil pass, fail, atau refusal pada persentil 25 hingga 75%. Contohnya seperti ini. Yang pertama pada garis sebelah kanan garis usia. Ini jika F atau R. Selanjutnya pada persentil 25 hingga 75% didapatkan hasil P, F, atau R. Yang ketiga adalah caution atau peringatan. Gagal atau menolak uji coba di mana garis umur terletak pada persentil 75 hingga 90%. Contohnya seperti ini. Yang hasilnya F,
atau R. Selanjutnya yang terakhir adalah delay atau keterlambatan. Dikatakan delay apabila gagal atau menolak uji coba di mana 90% anak sampel baku dapat pass atau ditandai dengan warna pada akhir kotak. Contohnya seperti ini. Hasilnya F atau R. Dan di sini sama F atau R. Selanjutnya ada interpretasi hasil tes. Yang pertama ada normal. Dikatakan normal apabila tidak ada keterlambatan atau maksimal satu question. Dengan rencana tindak lanjut, menginformasikan kepada orang tua melakukan stimulasi di usia tumbuh kembang di usia selanjutnya. Yang kedua, ada suspek. Dikatakan suspek apabila didapat lebih dari 2 question dan atau lebih dari 1 delay. Maka rencana tindak lanjutnya yaitu kaji ulang 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, keadaan sakit, atau kelelahan. Yang ketiga, untestable atau tidak dapat diuji. Bila ada skor menolak pada lebih dari 1 total di sebelah kiri garis usia, atau menolak pada lebih dari 1 uji coba yang ditembus pada garis usia persentil 75-90%. Maka rencana tindak lanjutnya yaitu kaji ulang 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, keadaan sakit, atau kelelahan. Yang keempat ada referral condition. Dikatakan referral condition apabila setelah dilakukan ujian ulang 1-2 minggu pasti ditemukan hasilnya suspek atau untestable, maka dikirim ke ahlinya, yaitu seperti poli tumbuh kembang anak, rehabilitasi medik, sampai dengan ke psikiater untuk keadaan sosialnya. Dari penjelasan saya tersebut, saya akan mempraktekkan bagaimana penilaian terhadap probandu saya yang berusia 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Mauluda Fitriana. Saya akan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak menggunakan Denver 2. Di sini saya sudah bersama dengan siapa, Dek, namanya? Dek Bilkis ya, Bu, ya. Iya. Terus Dek Bilkis usianya berapa? Berapa? 5 tahun ya. Bener ya, Bu, ya, usianya 5 tahun. Oh ya, baik. Di sini tujuan saya kemarin untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang Denver 2 yang bertujuan untuk menilai tumbuh kembang anak pada usianya. Selanjutnya nanti prosedurnya ada beberapa penilaian, ada 4 penilaian sosial, bahasa, motorik kasar, dan motorik halus. Nanti Dek Bilkis bisa melakukan pemeriksaan yang saya instruksikan nanti ya. Baik. Kalau begitu Dek Bilkis sudah siap belum? Sudah ya. Kalau sudah, kita melakukan pemeriksaan yang pertama ya. Di sini saya sudah mempunyai form Denver beserta petunjuknya. Di sini saya akan menuliskan identitas dari nama pemeriksa saya sendiri. Selanjutnya tanggal pemeriksaan tanggal 17 Januari 2021, nama pasien Bilkis, tanggal lahir 25 September 2015. Selanjutnya, saya akan menentukan garis usia. Untuk menentukan garis usia, itu menggunakan rumus tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Di sini tanggal pemeriksaannya 17 Januari 2021 serta tanggal lahirnya 25 September 2015 dan didapatkan hasil 5 tahun 3 bulan. Selanjutnya, saya akan mengukur atau membuat garis usianya. Di sini ada angka 5 ditarik dari atas hingga ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pertama ya. Sekarang Kak Pipit punya kertas kosong. Terus di sini ada gambar kotak. Dek Bilkis bisa menirukan gambar kotak ini, tapi digambar di sini. Coba. Dibuat kotaknya.
aja. Coba ditunjukkan kotaknya Dek Bilkis kayak gimana. Yang ini ya. Selanjutnya Dek Bilkis bisa menggambar orang. Bisa ya, coba digambar orang. Iya, di sini. Sudah, sekarang ditunjukkan ya. Sekarang bagian kepala yang mana? Kalau tangan, kalau kakinya mana? Oh ya, betul, sip. Terus Kak Bibit pinjam bonekanya sebentar ya. Terus Kak Bibit mau tanya nih, kalau yang ini namanya apa? Kalau yang ini, yang bawah kaki. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Mulut, pinter. Jadi udah tahu ya bagian tubuh manusia. Terus sekarang Kak Bibit punya pertanyaan. Yang pertama, Dek Bilkis tahu bola itu apa? Bola? Yang kayak gimana bentuknya? Bulat. Sama ya. Terus kalau danau itu yang seperti apa? Apa yang keras? Yang banyak airnya, betul. Terus kalau meja buat belajar. Terus kalau rumah buat tidur, betul. Terus kalau pisang buat dimakan. Terus kalau pagar buat melindungi rumah. Terus kalau atap buat menutupi rumah. Dulu. Terus Kak Bibit punya perbedaan nih. Kalau kuda kan besar, kalau tikus kecil. Terus kalau api itu panas, kalau es dingin. Terus kalau misal Dek Bilkis lapar, apa yang dilakuin? Makan. Terus kalau kedinginan? Ngapain? Pakai selimut. Terus kalau gunanya cangkir buat apa? Minum. Terus kalau gunanya kursi? Kalau gunanya pensil? Nulis. Dan sekarang terus di sini kan di depannya Dek Bilkis ada nasi, ada sayur sop, sama ada telur. Sekarang Dek Bilkis bisa ngambil makanan sendiri? Bisa. Coba dicontohkan kayak gimana. Nih, bonekanya ditaruh dulu. Nah, nasinya. Terus ambil apa? Terus apa lagi? Terus ambil telur. Gini, sudah. Terus berarti sudah bisa mengambil makanan sendiri. Jadi lurus ya, lurus. Terus setelah itu Kak Bibit punya 6 kubus. Tapi Kak Bibit pencar. Coba disusun. Ya, terus ya, terus yang terakhir bisa ya. Yeay. Dek Bilkis sudah bisa menggosok gigi sendiri, Bu? Bisa. Dek Bilkis bisa ya? Kalau bisa ya coba dipraktekkan ya. Diri dulu ya. Tadi udah bisa menggosok gigi sendiri ya? Iya. Terus kalau sekarang coba berdiri dulu. Sekarang kakinya yang satu diangkat selama 6 detik ya. Coba
Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, turunkan. Terus masih berdiri lagi. Sekarang berjalan pakai tumit. Kayak gitu. Coba sampai depan. Udah, balik lagi ke sini. Bisa ya. Duduk lagi. Tapi tulis dulu ya. Berarti bisa semua. Ya, pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya pas semua ya Bu ya, atau lulus semua. Jadi untuk interpretasi individunya itu hasilnya normal, hasilnya bagus. Terus untuk interpretasi hasil keseluruhannya juga normal karena DBK sudah bisa melakukan semuanya tanpa ada kegagalan. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya itu DBK bisa menstimulasi pada usia selanjutnya ya Bu ya, di usia 6 tahun seperti itu. Karena pemeriksaan Denver ini dilakukan dari usia 0 hingga 6 tahun. Baik, kalau begitu terima kasih ya waktunya ya Bu ya, ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pamit ya. Makasih ya. Dadah. Itu tadi penjelasan dari Denver 2 serta pelaksanaan dari Denver 2. Terima kasih telah menonton. Bila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.